Pengertian pasar modal. Pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Berbeda dengan pasar uang yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Dana dari pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang tidak segera menghasilkan uang, misalnya untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan pembangunan produk. Perbedaan pasar modal dan pasar uang bisa dilihat dari beberapa kategori. Yang pertama, tingkat bunga pasar modal. Tingkat bunga relatif lebih rendah dibandingkan pasar uang. Yang kedua, pihak uang yang berperan pada pasar modal yang menjadi investor bisa berupa individu maupun institusi ataupun sebuah organisasi, sedangkan pasar uang pihak yang berperan bisa melalui individu. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu pada pasar modal bisa lebih dari 1 tahun, namun jangka waktu pada pasar uang tidak bisa lebih dari 1 tahun, bahkan cenderung kurang dari 1 tahun. Peranan pasar modal. Yang pertama, sebagai sumber dana untuk perusahaan. Perusahaan bisa mendapatkan uang dengan menjual sahamnya di pasar modal. Uang ini digunakan untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, membantu pemerataan pendapatan. Orang yang membeli saham bisa mendapat bagian keuntungan atau bisa disebut dividen. Ini membantu agar lebih banyak orang bisa menikmati hasil dari pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan produksi. Dengan uang tambahan dari pasar modal, perusahaan bisa membeli alat baru, memperluas usaha, dan menghasilkan lebih banyak barang atau jasa. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Karena perusahaan berkembang, mereka butuh lebih banyak tenaga kerja. Industri lain pun ikut tumbuh, sehingga banyak pekerjaan baru tercipta. Yang kelima, menambah pemasukan negara. Dividen yang diterima pemilik saham dikenal pajak, dan ini menjadi tambahan pendapatan bagi negara. Yang keenam, menunjukkan kondisi ekonomi. Jika banyak aktivitas jual beli saham di pasar modal, itu tanda bahwa ekonomi sedang baik. Sebaliknya, jika sepi, bisa jadi ekonomi sedang lesu. Bagian yang ketiga adalah produk pasar modal. Beberapa contoh dari produk pasar modal antara lain adalah yang pertama, saham. Saham adalah instrumen yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen serta hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang disingkat sebagai RUPS. Nilai saham dapat naik atau turun sesuai dengan kinerja perusahaan dan juga kondisi pasar pada saat itu. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman dari investor. Investor adalah yang menerima pembayaran bunga atau kupon secara berkala dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Obligasi memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan saham dan cocok untuk pendapatan tetap. Yang ketiga adalah right issue. Right issue adalah penawaran hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dalam jumlah dan harga yang tertentu. Tujuannya adalah untuk menambah modal perusahaan. Jika tidak digunakan dalam periode tertentu, hak tersebut maka akan hangus. Yang keempat adalah waran. Waran adalah hak yang diberikan kepada investor untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Waran bersifat derivatif karena nilainya tergantung pada harga saham induk dan memiliki masa berlaku tertentu. Yang kelima adalah reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang.
Reksadana menawarkan diversifikasi, dikelola secara profesional, dan cocok bagi investor dengan keterbatasan waktu dan juga pengetahuan investasi. Mekanisme di pasar modal adalah proses atau cara kerja terstruktur yang mengatur bagaimana surat berharga seperti saham dan obligasi diperjualbelikan antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu investor, perusahaan efek, pihak atau pialang, dan lembaga pendukung lainnya. Yang pertama, investor itu harus buka rekening efek dulu di perusahaan sekuritas. Ini penting supaya bisa mulai bertransaksi. Setelah punya rekening, investor bisa kasih perintah beli atau jual saham ke pialang atau broker. Nah, pialang ini yang akan melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai instruksi kita. Setelah transaksi terjadi, prosesnya belum selesai. Ada tahap yang namanya penyelesaian transaksi yang dijamin oleh dua lembaga, PT KPEI atau lembaga clearing dan PT KSEI Kustodian. Mereka pastikan semua proses aman dan tepat. Terakhir, dilakukan penyerahan saham dan dana harus sesuai prinsip good delivery atau saham sampai dengan benar dan good fund, uang juga diterima dengan benar. Tujuan dari semua proses ini adalah supaya transaksi berjalan teratur, transparan, aman, dan adil untuk semua pihak. Investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal melibatkan pembelian sekuritas seperti saham atau obligasi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Intinya, kita beli sekuritas kayak saham, obligasi, atau reksadana biar bisa dapat untung di masa depan. Terdapat beberapa keputusan yang harus diambil oleh investor. Di antaranya adalah yang pertama, sekuritas apa yang akan dibeli. Kita harus pilih dulu, mau investasi di saham, obligasi, atau reksadana. Setiap jenis punya resiko dan keuntungan yang beda-beda. Misalnya saham bisa untung besar, tapi resikonya tinggi. Yang kedua, berapa besar investasi. Kita harus tahu kemampuan keuangan kita, supaya nggak maksa dan tetap aman. Uangnya bisa dari tabungan atau sisa uang jajan. 3. Kapan waktu yang tepat untuk investasi? Ini sangat penting. Kalau bisa, investasi dilakukan saat harga sekuritas lagi murah atau pas kondisi pasar mendukung, biar hasilnya lebih maksimal. Setelah itu, ada beberapa langkah dalam proses investasi yang harus dilakukan. Yang pertama, keputusan investasi. Investor harus memilih jenis sekuritas, menentukan besar dana yang akan diinvestasikan, dan memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi. Yang kedua, menentukan kebijakan investasi. Investor harus menetapkan tujuan investasi dan jumlah dana yang disiapkan. Yang ketiga, analisis sekuritas. Melakukan analisis teknis menggunakan data historis, harga, dan fundamental, menganalisis kondisi dan prospek perusahaan untuk memilih sekuritas yang tepat. Yang keempat, penentuan portofolio. Membentuk portofolio yang terdiversifikasi, yakni dengan memilih berbagai jenis sekuritas untuk mengurangi risiko. Yang kelima, revisi portofolio. Secara berkala mengevaluasi dari menyesuaikan portofolio berdasarkan perubahan kondisi pasar. Yang keenam, penilaian hasil portofolio. Evaluasi hasil investasi. Apakah keuntungan sesuai harapan dan apakah resikonya dapat diterima? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.